Cek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dialah zat yang memberikan kemudahan bagi para hambanya untuk bisa melaksanakan amal soleh kepadanya. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala satu-satunya zat yang menolong hambanya untuk beramal. Kalau bukan karena pertolongan Allah, maka hamba tidak akan bisa menyelesaikan amal. Salawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas perjuangan besar beliau dalam mengemban risalah yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Dengan gigihnya sampai harus mengorbankan jiwa beliau, sampai harus mengorbankan seluruh hartanya, sehingga kita bisa merasakan indahnya Islam dan ajaran Islam sampai hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, masjidnya rodok ndoyo ngaler, Pak. Karena berat sebelah penumpangnya banyak di utara. Pintu yang putra dari utara ya. Baik, enggak apa-apa. Nanti arah berbuka puasa dari selatan dari utara, Pak. Oh, dari utara, Masya Allah. Nggih, siap-siap mawon sing kidul boten komanan. Alhamdulillah saat menikah sudah puasa hari keberapa, Mas? 29. Besok masih puasa atau gimana? Insyaallah buatan. Insyaallah buatan. Jadi ada perbedaan pendapat dalam menentukan kapan tanggal 1 Syawal. Memang sejarah Indonesia seperti ini, berulang dari dulu sampai sekarang. Sering sekali ada perbedaan pendapat dalam menentukan kapan tanggal hari raya. Yang mungkin agak rumit adalah nek satu keluarga obarabir. Kok ono keluarga obarabir, Pak? Sing lanang melu Sabtu, sing wedok melu Ahad. Berarti kelebihan nek sok melu Ahad. Inilah di negara kita. Yang itu tidak terjadi di negara yang lain. Sedaya hari raya puasa di negara yang lain itu rata-rata jadi satu. Baik yang ada di negara ASEAN, Islam di ASEAN kan seperti Malaysia, Brunei, terus mana lagi? Singapura, meskipun mayoritas juga kafir. Tapi rata-rata di negara-negara ini yang namanya hari raya, yang namanya penetapan kapan tanggal 1 Ramadan niku mesti bareng. Gak ada kok ormas A, ormas B beda, itu gak ada. Di Saudi nggih ngoten, Pak. Tidak ada istilah hari raya yang beda, itu gak ada. Selalu satu. Makanya kalau saya melihat kondisi Indonesia seperti ini, sempat mikir kados ngeten niki, Pak. Andaikan Arafah itu ada di Indonesia, maka jamaah haji yang wukuf niku nggih, wah, dadi ra karuan. Ana sing wukuf dina Jumat, ana sing wukuf dina Sabtu, ana sing wukuf dina Ahad. Ini tadi saya dapat data dari salah satu kawan ya, bahwa untuk Idul Fitri kali ini itu ada 5 hari, mulai tanggal 19, 20, 21, 22, 23. Masya Allah. Hanya ada di Indonesia, Pak, ini, Pak. Rioyo kok peng 5 dino nih loh. Yang tanggal 19 niku jamaah Thariqat Al-Muhdor. Ini adanya di Tulungagung dan Wates. Wates itu berarti Jogja ya.
Tanggal 20 jemaah Thariqat Naksabandiyah dan Thariqat Sattariyah yang ada di Sumatera Utara dan Aceh. Tanggal 21 ini Muhammadiyah. Tanggal 22 wallahu alam nunggu pengumuman pemerintah. Tanggal 23 jemaah Aboge yang ada di Purbalingga dan Jateng. Masya Allah. Jadi inilah Indonesia. Riyoyo ono 5. Lagi nek Arafah ada di Indonesia, berarti wukufnya itu ping 5 nih, Pak. Nanti kalau jamaah dari luar negeri pada datang ke Indonesia, jenengan arep kaji nggih wukuf nderek sinten? Bingung nih. Padahal dalam sejarah dunia Islam tidak pernah terjadi Pak wukuf beragam hari, itu tidak ada. Dari mulai dulu sampai sekarang yang namanya wukuf nih ya satu hari saja, tanggal 9 Dzulhijjah, dan itu sepakat. Makanya kalau ada yang beda seperti ini, coba bayangkan andaikan wukuf ada di Indonesia, Arafah ada di Indonesia, maka orang akan jadi bingung dalam melaksanakan ibadah haji. Nggih niki mau ngrenungan nggih. Kula nggih mboten jero-jero nek bahas masalah ngeten niki, mergi rada sensitif. Sekarang kita akan kembali kepada tema kajian yang insya Allah akan kita angkat di kesempatan kali ini. Temanya apa Pak? Kembali apa? Coba saya bacakan temanya. Kalau melihat temanya kan bisa ngukur kira-kira pengajian itu dawa apa pendek. Kalau melihat temanya berkaitan dengan kembali fitri, napa nggih? Leres. Di hari yang suci. Kembali fitri di hari yang suci, nggih leres. Di akhir bulan suci. Kembali fitri di akhir bulan suci. Menjadi hamba yang dalam kondisi membawa fitrah. Fitrah niku napa fitrah? Fitrah itu asal penciptaan manusia. Sing jenenge fitrah niku makna secara bahasa artinya adalah asal penciptaan manusia. Allah Ta'ala berfirman, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Itulah fitrah yang Allah tetapkan. Allati fataran nasa 'alaiha, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu asal muasalnya di atas fitrah tersebut. Nah, manusia yang dalam kondisi fitrah itu kados dene manusia yang dia tidak memiliki sama sekali dosa, karena dia baru saja dilahirkan dari ibunya. Makanya disebut dengan zakat fitrah, artinya zakat jiwa, sebab setiap jiwa itu tercipta dalam kondisi fitrah. Nah, kata fitrah niku benten dengan kata fitri. Sehingga ada fitrah, ada fitri. Kalau fitri yang disebut dengan Idul Fitri, fitri itu artinya berbuka. Makanya disebut Idul Fitri. Id itu artinya kembali, fitri berbuka, maksudnya kembali ora poso. Balik meneh sadurunge Ramadan, seperti orang yang tidak berpuasa. Makanya disebut dengan Idul Fitri. Nah, para ulama itu mengatakan orang hubungannya antara fitri dengan fitrah itu dua hal yang berbeda secara istilah bahasa. Pengajian seperti ini kalau di Jogja sudah biasa. Pertama kali saya mendengar keterangan yang membedakan antara fitrah dengan fitri itu pertama kali tahun 2002. Pas waktu itu ngaji di Masjid Kampus UGM. Lalu ada salah satu narasumber yang menyampaikan, kalau orang memaknai fitri dengan fitrah itu salah dalam makna bahasa. Sebab fitrah dengan fitri itu dua hal yang berbeda. Nah, ning paciran dibaleni meneh. Oh, berarti ini belum sampai di sini ya. Maka yang pertama kita luruskan dulu bahwa fitri itu maknanya bukan suci, tapi fitri itu maknanya apa? Berbuka. Kalau yang disebut suci itu bahasa Arabnya fitrah, yang artinya kembali dari titik nol ketika manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari asal.
Tapi boten napa-napa, sekaligus ini sambil meluruskan istilah, sehingga Idul Fitri itu maknanya bukan kembali suci, tapi maknanya kembali ora poso. Dibaleni malih nggih. Idul Fitri maknanya apa? Kembali tidak berpuasa, karena orangnya sudah selesai bulan Ramadan, masuk bulan Syawal, disebut dengan kembali tidak berpuasa. Maka sebutannya Idul Fitri. Nggih. Selanjutnya, nalikane menungso niku sudah selesai bulan Ramadan, maka piyambake telah melaksanakan aneka bentuk ibadah sakjroning bulan Ramadan. Ibadah rino, ibadah wengi. Ibadah rino rupane poso, ibadah wengi rupane qiyamul lail. Sehingga kata Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam kitab beliau Lataiful Ma'arif, nalikane bulan Ramadan menungso niku melakukan dua jihad. Jihadus siyam wa jihadul qiyam. Jihad sing rupane poso dan jihad sing rupane qiyamul lail, salat malam. Dan di dua jihad ini, di dua perjuangan ini, masing-masing bisa menjadi sumber penghapus dosa. Siang hari mereka berpuasa bisa menghapuskan dosa. Malam hari mereka melakukan qiyamul lail juga bisa menghapuskan dosa. Dalam hadis riwayat Bukhari, Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Sapa sing poso Ramadan krana iman dan ihtisab, mongko dosa-dosane diampuni yang telah lewat. Krana ihtisab niku maksudnya napa to, Pak? Krana ihtisab niku ngitung-ngitung ganjaran. Aku poso men entuk ganjaran, aku puasa biar dapat pahala. Itulah yang dimaksud dengan ihtisab, semangat untuk mendapatkan pahala. Kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW bersabda, "Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi." Sapa sing lakoni qiyam Ramadan karena iman dan karena ihtisab, mongko dosa-dosane diampuni. Sehingga siang mendapatkan ampunan, malam mendapatkan ampunan. Ini hanya terjadi ketika Ramadan, Pak, di mana kaum muslimin melakukan dua jihad. Jihad siang hari bentuknya puasa, jihad malam hari bentuknya qiyamul lail. Ketika itu digabungkan, maka siang malam dia mendapatkan sumber ampunan dosa. Tapi nyuwun sewu, tidak semua manusia berhasil dapat ampunan dosa. Masih banyak orang yang selesai Ramadan tapi dosanya durung diampuni. Wonten boten? Kathah nih. Kok bisa Mas seperti itu? Bahkan itu jadi doa Nabi SAW. Doanya malaikat yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Wonten setunggalipun hadis riwayat Ahmad, Nabi Muhammad SAW nalikane munggah mimbar piyambake menika, itu kan undak tiga ya, jeluk jeluk jeluk, tiga undak. Ketika beliau naik ke atas mimbar beliau itu mengucapkan amin 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 ping telu. Para sahabat langsung bertanya, "Ya Rasulullah, Anda membaca amin, kenapa Anda membaca amin? Padahal Anda tidak berdoa." Karena biasanya yang berdoa itu Nabi SAW, sahabat yang mengaminkan. Beliau ini kok tiba-tiba Nabi SAW maca amin padahal rano dongane. Ono Pak, wong rano dongane terus maca amin. Niku ketemu pirang perkara, Pak. Ora nyambung ya. Ora ono to ceritane wong amin 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 tapi mboten donga. Sebab yang namanya amin itu kalimat yang harus didahului dengan mu'allaq, yang sesuatu yang ada sebelumnya, yaitu doa. Amin itu kalau dalam bahasa Arab masuk dalam istilah ismul fi'lil amri bimakna Allahumma stajib. Isim fi'il amr yang artinya adalah ya Allah kabulkanlah. Pangapunten Pak, rada nyerak ngajeng mawon. Mesake sing teng Jawi niku lho Pak.
Boten keduman AC, Pak. Monggo ngajeng mawon, Pak, ngajeng. Yang di luar boleh masuk. Napa rodok mepet ngidul nggih saged geser ke selatan. Selatan kosong. Pripun? Ngidul. Nah, monggo rada geser sing nom-nom geser ngidul mawon sing nom-nom nggih. Monggo sing ngrasa nom geser ngidul. Sing tuwa-tuwa ben ning lor. Nggih, kula baleni malih. Jadi nggih sing kidul monggo mlebet saged nggih. Jibril kemudian Nabi SAW menyampaikan, kenapa beliau membaca amin 3 kali? Beliau mengatakan, Jibril berdoa di sampingku. Dalam kalimat doa yang dibaca oleh Jibril, raghma'an furajulin dakhala alaihi Ramadan thumman salakha minhu walam yughfar lahu qul amin faqultu amin. Jibril berdoa, cilaka menungso ketemu ulan Ramadan sampai Ramadan selesai dosane durung diampuni. Katakan Nabi Muhammad, baca amin. Faqultu amin, maka aku mengucapkan amin. Dungane malaikat diaminkan Nabi. Kira-kira pripun niku, Pak? Mustajab. Sangat mustajab. Kenapa sampai diaminkan oleh Nabi SAW? Ora ana wong sing luwih cilaka, sudah diparingi kesempatan yang demikian luas untuk mendapatkan ampunan Allah itu demikian mudah, saking gampangnya kok saya durung iso. Berarti niki sing cilaka sinten, Pak? Menungsani. Wis diparingi kesempatan yang demikian mudah. Nyuwun sewu nggih. Poso nek kathah kancane timbangane poso dhewean, Pak. Luwih berat sing pundi? Dhewean. Dhewean. Koncone kabeh do mangan, sampean poso dhewe. Berat mboten? Nek poso ke koncone, Pak, ringan mboten? Krasa luwih ringan. Poso nek akeh kancane karo poso dhewean luwih berat poso dhewean. Makane nek poso kok akeh kancane, tanggane poso, sak keluarga poso kabeh, liyane ya poso, sak masjid poso kabeh, krasa enteng. Bahkan kadang yang enggak berpuasa rasanya berat. Ibu-ibu yang sedang datang bulan, pas bulan Ramadan itu sedih itu. Wah, aku ra iso poso, ra iso traweh, ra iso tadarus, sedih. Kenapa kok sedih? Karena dia nanti harus berkewajiban mengqadha. Nalikane qadha rano kancane, kadang dhewean. Sing lanang dijak kancanan ya ora gelem. Ketanggungan dhewe kono, tanggunganmu. Sehingga orang ketika beribadah itu berjamaah bareng-bareng akan terasa lebih ringan. Loh, apa berarti poso? Tapi nyuwun sewu nggih, zaman sekarang itu orang tidak puasa semakin berani terang-terangan. Nek sampean wis ning blimbing, napa meneh ning pelabuhan niku, ning TPI, Masya Allah. Nggih leres. Niki lah bos TPI niki. Nggih Mas. Bukan Semarang. Berarti wis ora tau teko rono. Jadi nek wis mulai Ramadan bagian tengah ke belakang itu wis do ngudut, wis do mangan terang-terangan. Warung ning WBL niku wis buka, Pak. Ning napa niku? Pelabuhan niku. Wis do buka. Masya Allah. Nek wis wani nglakoni maksiat terang-terangan, itu berarti wis ra diisin ning nglakoni pelanggaran. Menungso nek wis ra diisin nglakoni pelanggaran, biasanya orang seperti ini di luar bulan Ramadan luwih parah timbangane ning jerone Ramadan. Wong Ramadan wis wani terang-terangan, apa meneh di luar Ramadan. Sebab kesempatan yang paling mudah bagi hamba Allah untuk ngibadah, untuk berubah jadi lebih baik itu Ramadan.
Nek Ramadan dereng saged berubah jadi lebih baik, di luar Ramadan luweh gak karuan meleh. Sebab Allah Subhanahu wa taala ngasih banyak sekali kemudahan sakjroning bulan Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun niran wa sufidatis syayatin." Nalikane datang bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibukai, pintu-pintu neraka do ditutupi. Wa sufidat asyayatin, setan-setan dibelenggu. Pintu surga dibuka tegese, kata para ulama, ini memberikan motivasi. Ketika pintu surga dibuka, jenengan dimotivasi untuk beramal, semoga amal ini berpeluang mengantarkan pelakunya menuju surga. Pintu neraka ditutup, manusia dikasih motivasi, perbanyaklah bertobat, peluang besar tobatnya ditampa oleh Allah sehingga dosamu tidak mengantar kamu ke neraka. Setan-setan dibelenggu sehingga setan boten saged ganggu secara bebas kados dene di luar bulan Ramadan. Tapi Pak, nyatane kok nggih tesih kata tiyang maksiat. Sing jenenge bulan Ramadan ngrasani niku tesih jalan mboten, Pak? Napa leren? Coba tangleti ibu-ibu. Sampai nek bulan Ramadan niku ngrasani tetap jalan napa leren? Leren nek rino. Nek wengi ngrasani. Aja ngrasani poso. Kowe nek bar buka. Lho napa sing jenenge dosa niku nek awan dosa, nek wengi terus gak dosa? Sedaya nggih dosa. Orang punya pemahaman seperti itu. Kadang dia merasa ketika siang hari dilarang karena merasa sedang berpuasa, nanti saja kalau sudah malam hari. La haula wala quwata illa billah. Yang menghisap Anda di waktu siang dan waktu malam itu sama. Malaikat yang mencatat amal Anda siang dan malam itu selalu hadir dan tidak pernah absen. Maka tidak ada istilah nek siang tidak boleh, malam jadi boleh, itu tidak ada. Baik, kembali ke sini. Maka kalau ada manusia ketika bulan Ramadan maksiat masih jalan, bahkan dilakukan terang-terangan, dan itu dilakukan tanpa malu, wajar saja selesai bulan Ramadan dosane durung di ngapura. Cilaka mencit wong sing kaya ngene. Maka didoakan keburukan oleh malaikat dan diaminkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para bapak, para ibu ingkang minulya, jenengan ingkang kagungan mushaf, monggo dibuka surat Fatir. Monggo dibuka surat Fatir. Mana yang punya mushaf mana? Mushaf Pak yang dibuka, dudu HP Pak. Qur'ane wonten ning HP Pak. Nggih, silakan dibuka surat Fatir ayat 32. Mohon kepanggih surat Fatir ayat 32. Allah Ta'ala berfirman, "Tsumma awrathnal kitaba alladhina astafaina min ibadina faminhum zalimun li nafsihi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati bi idznillah dzalika huwal fadlul kabir." Kemudian aku wariskan Alkitab ini kepada makhluk dan hamba-hamba kami yang kami pilih. Inggih menika para umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka diberi warisan kitab, maksudnya adalah kitab Al-Quran. Lalu di antara hamba Allah itu, kata Allah Ta'ala, ada 3 jenis, ada 3 macam manusia. Nomor 1, dzalimun li nafsi, wong sing dolim, mendolimi dirinya sendiri. Nomor 2, muqtasid, manusia sing pertengahan. Nomor 3, sabiqum bil khairati biiznillah, orang yang menjadi juara dalam kebaikan dengan izin Allah. Para ulama mengatakan sedaya menungso dalam masalah amal itu ada 3 jenis ini. Manusia dalam semua bentuk amal itu ada 3 jenis ini. Ada manusia jenis yang pertama, dolim li nafsi. Wonten manungsa jenis yang kedua, muqtasid.
wonten manusia jenis yang ketiga sabiqun bil khairat. Pas ulang Ramadan nggih ngoten. Nalikane ulang Ramadan, rampung Ramadan, manusia ada 3 jenis ini. Ada selesai Ramadan manusia itu menjadi dzalimun li nafsi. Wonten setelah Ramadan manusia ada yang muqtasid, dan wonten setelah Ramadan ada yang sabiqun bil khairati biidznillah. Baik, sekarang apa makna dari 3 ini? Saya bacakan tafsir yang disampaikan oleh para ulama. Berkaitan dengan 3 jenis manusia ini, pertama dzalimun li nafsi, yang kedua muqtasid, dan yang ketiga sabiqun bil khairat. Dijelaskan oleh para ulama. Untuk yang pertama, yang dimaksud dengan orang yang dzalimun li nafsi, manusia yang disebut dengan dzalimun li nafsi adalah orang yang kemaksiatannya lebih banyak daripada ketaatannya. Maksiatnya lebih banyak daripada ketaatannya, sehingga dia menjadi manusia yang dzalimun li nafsi. Yang kedua, manusia yang muqtasid. Yang disebut dengan manusia yang muqtasid adalah manusia yang sama antara kebaikan dan keburukannya. Dan yang ketiga sabiqun bil khairat adalah manusia yang kebaikannya lebih banyak daripada keburukannya. Demikian keterangan yang disampaikan oleh Al-Wahidi dalam tafsirnya Al-Wajiz. Saya bacakan di sini. Qala Al-Wahidi, Wahidi ngendika, faminhum dzalimun li nafsi. Sing dimaksud dengan orang yang dzalimun li nafsi, wa huwa alladzi zadat sayyi'atuhu ala hasanatihi. Menika menungso keburukannya luwih kathah timbangane kebaikannya. Wa minhum muqtasid wa huwa alladzi istawat hasanatuhu wa sayyi'atuhu. Wong sing muqtasid padha antarane apike lan eleke. Antarane dosane karo amale padha. Wa minhum sabiqum bil khairat. Kata Al-Wahidi, wa huwa alladzi rajjahat hasanatuhu. Inggih menika menungso kebaikannya lebih berat daripada keburukannya. Nalikane Ramadan, manusia juga terbagi menjadi 3 ini. Manusia yang nomor 1 adalah manusia yang dzalimun li nafsi. Seperti apa itu? Orang yang ketika bulan Ramadan tidak bisa menjaga diri, di mana ketika bulan Ramadan poso jalan, maksiat jalan. Sehingga nalikane puasa jalan, maksiatnya jalan, bisa jadi puasanya tidak dihitung kebaikannya, maksiatnya justru dihitung sebagai dosa, sehingga dia rampung Ramadan nggawa dosa. Yang seperti ini selesai bulan Ramadan tidak mendapatkan apapun selain haus dan dahaga serta lapar. Nabi SAW pernah bersabda, rubba shaimin hadduhu min siyamihil ju' wal atos. Kathah wong ingkang poso yang dia dapatkan dari puasanya hanya rasa lapar dan dahaga. Kenapa Pak? Karena Allah tidak terima puasanya. Sebab puasanya orang ini penuh dengan maksiat. Poso kok boten saged nyegah awake nglakoni maksiat, maka puasanya tidak berarti, sehingga dia ketika puasa yang dia dapatkan hanya lapar dan haus, gak dapat apa-apa. Dan Nabi SAW juga mengingatkan dalam hadis yang tadi kita baca, ada orang selesai Ramadan, rampung Ramadan, dosane durung di ngapura. Karena orang ini dzalimun li nafsi, maksiate tesih kathah. Nah, kewajiban tiang ingkang ngeten niki perbanyak berdoa, maca istighfar, napa malih pucuk-pucuke bulan niki. Perbanyak istighfar, astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Mungkin selama bulan Ramadan saya masih banyak salah, banyak dosa. Ngerasani saya lancar, riba ya durung rampung, cicilan nambah terus, utang gak mari-mari, sehingga dia berbuat maksiat terus jalan ketika bulan
Ramadan. Perbanyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan bangga dulu. Aku niki kados dene menungso ingkang baru saja dilahirkan dari ibunya. Rumangsamu, Pak. Durung mesti posomu ditampa. Kudune ngaca dhisik. Sampeyan nalikane poso sing kathah ibadahe napa maksiate. Tak lakoni bareng ya, Mas. Dilakoni bareng bisa jadi puasamu tidak diterima, tapi dosamu tercatat sebagai amal dosa dan maksiat. Ini nomor 1. Nomor 2, manusia yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai muktasid, sama antara kebaikan dan keburukannya. Sehingga dia ketika berpuasa ibadahnya mempeng jalan, tapi kadang saya ngelakoni dosa, tapi tidak lebih dominan dibandingkan ibadahnya. Sehingga ketika dia berpuasa bisa jadi dia berusaha untuk menjaga hatinya, menjaga pendengarannya, menjaga matanya, menjaga lisannya, tapi kadang tesih bocor. Nah, ketika masih bocor-bocor itu, kebocoran maksiat itu menyamai ketaatan yang dia lakukan. Ini sebagaimana yang pernah dipesankan oleh sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Piyambake nate ngendika, "Idza sumta falyasum sam'aka wa basaraka minal haram wal qabih wal yakun 'alaika waqarun bisyam wa la taj'al yawma shaumika ka yaumi fitrika sawa." Nek awakmu poso, kudune indramu kok jak poso. Matane dijak poso, telinganya dijak poso, lisannya dijak poso. Ojo sampai nalikane poso dan ketika tidak puasa sama saja. Kowe iki poso ra poso kok padha wae. Nek poso ra poso padha wae berarti orang ini tidak ada perubahan. Kudune ada perubahan. Baik, yang ketiga, sabiqum bil khairat. Mereka adalah orang-orang yang berpuasa dan dia selalu mengiringi puasanya dengan muraqabah. Berusaha untuk mengawasi dirinya sendiri, ojo sampai ngelakoni dosa. Sehingga dia jaga diri baik-baik. Dia amankan puasanya. Zaman dhisik, Pak, tiang niku nek pun ulan Ramadan, lengganane mung loro, Pak. Nek gak ning masjid, berdiam di rumah. Jarang sekali kok ulan Ramadan jalan-jalan blonjo niku jarang. Kenapa? Sebagian mengatakan begini. Pada waktu para ulama niku di masjid ketika ulan Ramadan, ditanya mereka, "Kenapa kalian ketika ulan Ramadan kok senengane ning masjid?" Mereka mengatakan, "Kami mengamankan puasa kami dengan cara berdiam di masjid." Mengamankan puasa dengan cara berdiam di masjid. Masya Allah. Mengamankan puasa dengan cara berdiam di masjid, maksudnya pripun? Menungso niku nek ning jero masjid, peluang maksiatnya besar atau kecil? Kesempatan untuk melakukan maksiat besar atau kecil? Kecil. Kenapa? Karena ketika di masjid sing dilakoni rata-rata ibadah. Yo nek ketemu kancane ya insyaallah mboten rasan-rasan ning masjid, ora pantes. Karena dia ketika di masjid itu lebih kecil kemampuan dia untuk berbuat maksiat. Itu sebagaimana pesan yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Nalikane poso lebih banyak mengamankan dirinya di masjid. Baik. Sehingga mereka ini adalah orang yang sabiqum bil khairat, orang yang ketika berpuasa itu berhasil menjadi juara dalam kebaikan karena dia dalam berpuasa nol maksiat, ngelakoni ketaatan maksimal. Nek saged kados ngene iki masyaallah, insyaallah Ramadannya sukses. Pak niki wis mepet Ramadan. Ramadan karek pirang jam bagi mereka yang besok sudah berhari raya. Terus apa yang bisa dilakukan kalau sudah mendekati garis finish seperti ini?
Kalau orang lomba lari maraton, Mas, begitu mendekati garis finish yang dilakukan apa, Pak? Hah? Kalau lomba lari maraton, kalau sudah mendekati garis finish yang dilakukan apa? Leren dhisik, ngerokok. Napa pripun? Hah? Digaspol, dikebut. Iki wis mepet-mepet garis finish, kedah dikebut. Dan memang demikian. Karena perjuangan kita ketika beramal itu tidak dilihat dari awalnya, depannya, tapi dilihat dari ujungnya. Sehingga siapa yang di ujungnya dia berhasil, inilah pemenang. Tapi kalau bagian depan sregep, ya kabeh do iso, Pak. Lomba lari maraton itu sing nderek Pak ratusan orang. Begitu pistol ditembakkan, dor niku sing melayu peleper-peleper wong ratusan. Tapi sing saged mencapai garis finish pinten, Pak? Hanya tinggal beberapa orang. Banyak sekali yang gugur di perjalanan. Nalikane bulan Ramadan nggih ngoten. Ketika awal Ramadan, Masya Allah, masjid-masjid bek jamaah. Teng mriki pas awal Ramadan sofe pinten? Pas tarawih. Yang laki-laki 4, yang ibu 3, Masya Allah, 7 sof. Akhir-akhir Ramadan berapa? Terjadi kemajuan sof. Jamaahnya tambah kurang. Masjid Taqwa nih kok ini awal Ramadan itu mehbek kaya Jumatan, Mas. Begitu berkurang, begitu menuju akhir Ramadan merotoli. Terjadi kemajuan sok. Niku teng pundi-pundi. Mboten teng Ciran, teng Jogja, teng Jakarta, juga di daerah-daerah yang lain rata-rata seperti itu. Cuman jarene seperti ini anekdotnya. Sing jenenge wong malas niku wonten teng pundi-pundi, Pak? Teng Indonesia wonten wong malas, teng Saudi nggih wonten wong malas. Mong bentene ngeten, Pak. Nek teng Indonesia, wong malas Indonesia niku rajin di depan, malas di belakang. Nek teng Saudi, wong malas Saudi niku malas di depan, rajin di belakang. Sami-sami malas. Jadi wong Saudi niku, Pak, sing malas-malas niku, nek sudah masuk pertengahan akhir Ramadan, niku do ning masjid. Ngejar Lailatul Qadar. Sehingga yang jarang sholat malam, jarang ikut taraweh, nek sudah masuk pertengahan atau masuk akhir Ramadan, itu pada datang ke masjid. Niku tiyang Saudi. Cah nom-nom Saudi niku nek wis akhir do ning masjid. Awal-awal males. Waliane wong Indonesia. Nek wong Indonesia cah nom niku nggih. Niku nek awal-awal do ning masjid. Belakangan wis do kesel, malas. Jadi podo malas sih. Wong-wong malas Saudi lebih pintar dibanding Indonesia. Karena mereka tahu semakin di ujung itu makin bagus. Sebab yang namanya waktu yang istimewa, bagian ujungnya lebih afdol daripada bagian depan. Contohnya apa, Pak? Hari Jumat ini hari yang istimewa. Bagian akhir hari Jumat setelah asar itu waktu yang mustajab. Maka disyariatkan memperbanyak berdoa. Malam hari itu waktu yang istimewa untuk ibadah. Sepertiga malam yang terakhir niku waktu yang mustajab. Sehingga dianjurkan untuk memperbanyak berdoa di sepertiga malam terakhir. Hari Arafah niku hari yang istimewa bagi para jamaah haji. Dan hari Arafah yang mustajab itu setelah asar, di bagian akhirnya. Maka dalam setiap waktu yang istimewa, bagian ujung lebih afdal dibandingkan bagian depan. Ramadan ngeten 10 terakhir Ramadan itu lebih afdal dibandingkan 20 yang pertama. Mongko seharusnya di bagian ujung itu ibarat wong nek lomba melayu, Pak, itu lebih kencang tenaganya, dikuras sebanyak-banyaknya biar dia bisa mencapai finish lebih awal. Nah, para bapak, para ibu yang kami hormati, kalau kita sudah berada di ujung seperti ini, terus apa yang harus dilakukan? Kan itu sudah berlalu.
Andaikan pesan seperti ini disampaikan menjelang 10 terakhir, bisa jadi motivasi bagi kita untuk semakin kenceng melakukan ibadah. Mungkin ada di antara kita yang mulai banyak menyesali. Wengenane kula nggih ngoten Mas, dereng maksimal. Lalu apa yang bisa dilakukan? Pertama yang bisa dilakukan agar kita bisa memperbaiki di sisa waktu ini, Pak. Bisa jadi di bagian detik akhir ini Allah mengampuni dosa kita. Tinggal kembali kepada keseriusan masing-masing jamaah, masing-masing kita, sejauh mana kita banyak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo jenengan ngata-ngatakan maos istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Akhiri bulan Ramadan ini sebelum akhir, sebelum di ujung dengan memperbanyak istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Monggo sambil pengajian jenengan istighfar silakan. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. Sebab nasihat yang disampaikan oleh para ulama, mengakhiri amal itu dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang mengakhiri amalnya dengan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, ada harapan besar amalnya diterima oleh Allah. Karena penghalang amal itu dosa. Sebab penghalang amal niku dosa. Wong nek dosane tesih kata masih banyak yang gandol, ini bisa menjadi penyebab amalnya tidak diterima. Monggo perbanyak istighfar. Nomor loro, Pak, iringi amal kita dengan berdoa kepada Allah. Dukung amal ini dengan berdoa kepada Allah agar Allah menerima amal kita. Sebab tidak ada hamba yang tahu apakah amalnya diterima atau tidak. Karena masalah diterimanya amal ini rahasia Allah. Tidak ada satupun makhluk yang tahu. Jangankan kita. Nabi Ibrahim mawon, Pak, mboten ngerti amal niku ditampa napa mboten ngerti. Padahal piyambake Nabi. Nyuwun sewu, Pak. Saya mau tanya nggih. Jenengan sampun salat asar to nggih? Sampun. Ada enggak di antara jamaah yang yakin salat asarnya tadi diterima oleh Allah? Ada? Boleh angkat tangan. Nanti boleh pulang duluan. Ada nggak jamaah yang yakin sholatnya yang tadi sholat asar diterima oleh Allah? Yakin? Yakin? Dari mana Pak jenengan ngerti? Dari keyakinan. Kalau sah, mungkin kita yakin sah. Nggih? Kalau sah, kita boleh yakin sah. Bapak mau salat asar, Pak? Nggih. Sah napa mboten, Pak? Sah? Yakin sah estu? Sah estu sah? Sah. Karena kalau sah, kita harus yakin. Saya yakin salat asar tadi sah. Nek belum yakin, baleni meleh, Pak. Karena kalau masih ragu dengan keabsahan kan berarti masih ada unsur pembatal yang nempel. Dia harus ngulangi lagi. Maka bedakan antara sah dengan diterima. Yang namanya sah durung mesti ditompo, tapi kalau wis mesti ditompo pasti sah. Yang diterima ini tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang tahu kecuali Allah, mongko jenengan dukung amal itu dengan berdoa. Dungane napa, Pak? Tiru dungane Nabi Ibrahim. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Ingatlah ketika Ibrahim mengangkat pondasi Ka'bah, mendirikan Ka'bah. Wa Ismail bersama Ismail. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah amal dari kami. Innaka antas samiul alim, sesungguhnya Engkau zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Sebagian ahli tafsir menjelaskan begini. Ibrahim nalikane bangun Ka'bah, setiap satu batu bata yang disusun oleh Ibrahim itu diiringi dengan satu doa.
Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Coba jangan bisa bayangkan ya. Terus berapa Pak jumlah batu bata yang disusun Ibrahim? Wallahu a'lam. Tapi satu batu bata, satu doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, berarti Ibrahim ketika nyusun Ka'bah sebanyak sekian batu bata, sebanyak itulah kalimat Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Kita yang tidak bisa dibandingkan imannya dengan Ibrahim, tidak bisa dibandingkan takwanya dengan Ibrahim, lebih butuh doa seperti ini. Maka dukung amal kita dengan memperbanyak doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Nah itu kemudian kita wujudkan ketika hari raya. Saat hari raya antara satu dengan yang lain salaman. Nalikane salaman nopo sing diucapkan pertama? Biasanya wong ciran loh, apa sing diucapkan pertama nalikane salaman? Hah? Aku kok sepuro ya lahir batin. Aku kok sepuro lahir batin. Pak, kurang lengkap. Kudu ditambahin apa, Pak? Hah? Paringi donga, Pak. Paringi donga. Taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi kok rasanya aneh, Mas? Ora biasa wong ciran kaya ngono. Makanya nek ora biasa dibiasakne kan. Fungsine sinau belajar ini kan untuk memperbaiki yang kurang. Nggih mboten enten larangan nek jenengan nalikane salaman karo tanggane, karo koncone, karo dulure, aku kok sepuro nggih, lahir batin. Lahir batin ya. Monggo, tapi kurang lengkap. Lebih bagus lagi ketika diiringi dengan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wah kedawan ini. Ini dongane Nabi Ibrahim nek niki. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbalallahu minna wa minkum. Pun hafal dereng? Hafal? Saestu. Coba dibaleni. Baleni malih. Taqabbalallahu minna. Sakit kira-kira Pak dibiasakno ngaten niki, Pak? Hah? Melawan malu. Mesti saya yakin isin niku. Kowe iki alirane apa to? Ngaji ning ndi awakmu iki? Bar ngaji ning Turki. Masyaallah. Sapa sing ngajari ngene iki? Loh di mana-mana seperti itu, wong-wong ciran tok sing kurang. Makanya ki ciran kudu dibiasakno. Di daerah-daerah yang lain ketika ketemu temannya, taqabbalallahu minna wa minkum. Orang mau lahir batin. Durung-durung wis lahir batin. Kasih doa dulu. Lahir batin nggih, taqabbalallahu minna wa minkum. Sehingga lengkap antara muslim dengan muslim yang lain. Sewaktu Idul Fitri, pada waktu mereka ketemu saling mendoakan, mugi Allah nampa amal kita semua. Semoga Allah menerima amalku dan amal Anda. Taqabbalallahu minna wa minkum. Sebagai bentuk keyakinan kita bahwasanya tidak ada yang tahu apakah amal kita diterima ataukah tidak, maka kita dukung dengan doa. Kemudian nomor 3, saya menyarankan kepada jamaah sekalian, engko nek nalikane ulan Syawal ampun kesupen poso Syawal. Wonten napa Pak poso Syawal? Para ulama ngendika ngeten, wa jazaul hasanati al hasanatu ba'daha wa jazaa'u sayyiati as sayyiatu ba'daha. Balasan amal becik, balasan amal soleh sing ditampa niku amal soleh yang dilakukan setelahnya. Balasan amal elek yang tidak diterima tobatnya adalah amal buruk setelahnya. Jadi nek jenengan bar poso Ramadan kok sek seneng pengen poso sunnah, insyaallah niki muga-muga dadi tanda poso Ramadan ne ditampa. Ngoten.
maka iringi puasa Ramadan ini dengan puasa ba'diyah, yaitu puasa Syawal. Kurang pinten menit nih Pak? 1 menit lagi. Sehingga kalau bisa pas Syawal nanti poso. Nggih, ngaten. Yang bisa kita sampaikan tinggal 1 menit lagi adzan. Semoga Allah Ta'ala menerima amal ibadah kita semuanya. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'alukal huda was sadad. Allahumma inna nas'alukal huda was sadad. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.